Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal tanya-tanya nih seputar media sosial sesuai dengan topik yang mau kita bahas. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Al-Fakir Putra Ramadhani. Di sini Al-Fakir sebagai narasumber untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin bisa langsung aja ke pertanyaan pertama dari saya. Perkenalkan, saya Zidan. Pertanyaan pertama, menurut Ustadz, di mana pandangan Islam terhadap penggunaan media sosial? Mungkin dalam Islam tuh tidak ada secara spesifik ya tentang hadis atau firman Allah yang menjelaskan tentang media sosial. Tetapi dalam media sosial ini kita bisa mendapatkan macam-macam manfaat. Di antaranya kita bisa menjadikan media sosial ini sebagai amal jariah untuk kita, dan juga bisa menjadikan media sosial ini sebagai dosa jariah juga buat kita. Apabila media sosial ini kita lakukan dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, contohnya untuk menyebarkan syiar agama seperti tausiah atau mengingatkan tentang hal-hal baik, seperti kan sekarang masuk bulan Rajab nih ya, banyak amal-amalan bulan Rajab. Nah, kita bisa tuh sharing-sharing apa sih yang dilakukan tentang yang harus dilakukan pada amal-amalan pada bulan Rajab ini. Nah, kita bisa sharing-sharing. Apabila orang tersebut itu melakukan kegiatan yang kita share itu, maka kita akan bagian juga pahalanya. Dan bagaimana jika dosa jariahnya? Jika dosa jariah itu terjadi apabila kita, contoh kita mengumbar aurat, kita memasang foto kita di media sosial, terus ada lawan jenis yang melihat kita nih, kita berpakaian membuka aurat tuh, itu kita bisa mendapatkan dosa gitu. Walaupun kita meninggal dan foto kita misalkan belum terhapus nih, banyak orang yang melihat foto kita meninggal, kita akan mendapatkan dosa terus sampai datang hari kiamat. Itu sih. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja sih adab yang sebaiknya diterapkan seorang muslim ketika menggunakan media sosial? Untuk adab, mungkin di dalam surah Al-Isra itu ayat 36 di situ dijelaskan bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari penglihatan, pendengaran, dan juga kita dimintai pertanggungjawaban dari lisan. Jadi kita harus bisa menjaga tangan kita, menjaga juga pendengaran kita untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik atau mudarat yang bisa mendatangkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menggunakan media sosial untuk bergibah. Gibah itu berasal dari kata goib yang artinya tidak tampak. Itu salah satu maksiat lisan yang dijelaskan dalam kitab Fathul Ilah. Nah, di situ juga ada namimah atau adu domba. Jadi jangan sampai media sosial ini kita gunakan untuk beradu domba. Itu juga bisa mendatangkan mudarat buat kita. Jadi kita harus menjaga adab-adab di dalam kita melakukan media sosial. Seperti kita bisa saja kita bisa memuji seseorang atau memberikan manfaat bagi orang-orang. Itulah adab yang harus kita jaga dalam kita bermain media sosial. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, nah dalam Islam apa hukumnya menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya? Untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kan itu termasuk fitnah ya. Nah, fitnah itu kan wal fitnatu asyadu minal qatal. Artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah ini termasuk maksiat lisan yang paling tinggi, yang paling besar maksiat lisan. Nah, jadi bagaimana caranya kita harus meninggalkan maksiat lisan ini. Jadi jangan sampai kita menerima berita itu secara mentah-mentah. Kita harus matang dulu nih, apakah berita ini benar, kita harus cross check. Jangan sampai kita menyebarkan fitnah gitu loh. Nah, karena fitnah ini tuh perbuatan yang sangat keji gitu. Apabila kita meninggalkan fitnah ini kan kayak perbuatan maksiat, kita bisa mendapatkan pahala. Itu kan sebagaimana dengan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, dia termasuk orang yang kaya tanpa harta. Dia orang yang kuasa tanpa tentara, dan dia orang yang jaya tanpa masa. Ini kata Rasulullah SAW. Kita harus percaya dengan baginda Rasulullah ya kan. Contohnya misalkan kita sedang sakit, kita berobat ke dokter nih. Dokter menyarankan kita buat minum obat kan, misalkan nih. Contohnya kita akan minum nih obatnya karena kita yakin bahwa obat itu bisa menyembuhkan kita. Nah, kenapa kita nggak percaya dengan Rasulullah? Dokter aja yang sering berbohong nih, kita percaya gitu. Rasulullah kan nggak pernah berbohong kan? Masa kita nggak mau percaya dengan baginda Rasulullah? Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara seorang muslim menjaga lisan dan tulisan di media sosial agar tidak melukai orang lain?
Untuk menjaga lisan dan tulisan kita, yang pertama kita harus meningkatkan iman kita, iman kepada Allah terutama. Kita kalau misalkan kita memiliki iman kepada Allah, kita berarti takut pada Allah. Dengan rasa takut ini kita nggak mungkin berbuat yang macam-macam, seperti kita contohnya mengejek orang, menghina orang, memfitnah orang, termasuk yang sekarang lagi marak itu judi online. Kan judi online tuh sekarang lagi marak, padahal judi online itu adalah perbuatan yang haram, jelas-jelas itu haram. Nah, apabila kita memiliki rasa takut kepada Allah, iman pada Allah, mungkin kita akan meninggalkan itu semua karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus memiliki iman kepada malaikat. Kita harus memiliki iman malaikat itu dengan cara kita mempercayai bahwa setiap kegiatan kita, tingkah laku kita pasti diawasi oleh para malaikat. Contohnya misalkan sekarang lagi maraknya menghina atau mengejek seseorang lewat media Instagram ya, dengan second akun atau yang tidak terkenal gitu kan, dengan akun-akun yang lain. Meskipun orang tersebut tidak mengenal kita, tetapi malaikat yang di samping-samping kita itu mencatat segala perbuatan yang telah kita lakukan. Mungkin itu. Terus sama iman kepada Rasul, yaitu dengan kita mempercayai hadis-hadisnya, bahwa perbuatan menghina itu tidak boleh, terus memfitnah juga tidak boleh, dan juga kita harus percaya dengan kitab-kitabnya Allah, dengan kitab-kitab Allah seperti kan dijelaskan dalam Al-Quran tadi, bahwa kita seluruh penglihatan, pendengaran, dan ucapan kita pasti dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Nah, yang kelima, kita harus percaya dengan qada dan qadar Allah. Kita harus percaya bahwa kita akan mati gitu kan. Jadi dengan adanya dengan kita percaya pada mati ini, mungkin menambah rasa takut kita lagi untuk apa? Untuk kita berbuat maksiat melalui media sosial. Contohnya kita ya tadi itu seperti judi online, menonton hal-hal yang tidak baik. Itu bisa kita kurangi dengan kita memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana media sosial bisa dimanfaatkan sebagai sarana dakwah atau menyebarkan kebaikan? Media sosial bisa disebarkan mengenai dakwah seperti ini nih, kita juga kan sharing-sharing, bertanya-tanya, itu juga bisa menjadi sarana dakwah. Terus misalkan ada bulan-bulan, contohnya sekarang bulan Rajab, kita bisa share-share tuh apa sih manfaat yang dilakukan, yang harus dilaksanakan pada bulan Rajab. Nah, nanti bulan Sa'ban, apa sih amalan yang bisa dilakukan pada bulan Sa'ban, itu juga bisa merupakan syiar kita untuk orang lain, agar orang lain tuh mengetahui, oh ternyata ini loh fadilah yang ada pada bulan-bulan tersebut gitu. Itu aja sih. Baik, mungkin untuk yang terakhir, apa pesan yang bisa diberikan kepada generasi muda muslim agar lebih bijak menggunakan media sosial? Pesannya untuk para generasi muslim, kita kan sekarang di zaman yang modern, semua serba instan, apalagi digital sekarang kan, semua informasi bisa disebarkan dengan cepat. Nah, jadi bagaimana kita harus memanfaatkan media ini untuk sebagai sarana dakwah kita, sarana syiar kita kepada orang-orang, supaya media sosial ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, terus dapat bermanfaat juga bagi diri kita, dan bisa menjadikan media sosial ini sebagai sarana amal jariah untuk kita. Kan karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa 3 amalan yang tidak terputus itu, yang pertama kan doa anak yang soleh, kedua kan amal jariah, yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi misalkan kita memiliki ilmu, kita share aja melalui media sosial supaya orang-orang tahu. Nah, jika ilmu itu terus dipakai, maka itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Jadi kita manfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menambah pahala kita, dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mungkin bisa jadi pelajaran buat anak-anak muda kedepannya nanti dalam menggunakan media sosial berdasarkan syariat agama Islam. Mungkin itu saja ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.